Saudari-saudara terkasih, kalau saya pribadi mengamati apa yang terjadi dalam negara kita, satu hal yang menjadi keprihatinan paling sedikit saya sendiri. Saya merasa bahwa kecenderungan untuk melakukan kekerasan itu tidak berkurang, tapi makin meningkat. Tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, bahkan anak muda. Kita melihat, kalau kita baca dalam sosial media, sering kita temukan kekerasan, entah dalam keluarga ataupun dalam masyarakat, antara suami dan istri karena berbagai alasan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Bahkan yang terakhir kemarin terjadi di Jogja, seorang cucu rela ataupun tega untuk membunuh kakeknya. Ini suatu hal yang memprihatinkan kita, bahwa dalam masa yang di mana kita mengalami kemajuan yang begitu pesat, di mana kita bisa merasakan dampak dari kemajuan itu. Tapi di sisi lain, kita entah karena akibat COVID, lalu akibat ini mengalami berbagai dampak sosial ataupun ekonomi dalam lingkungan ataupun keluarga-keluarga tertentu. Mungkin kadang-kadang bisa menjadi alasan untuk bertindak melakukan kekerasan. Sejauh saya baca, cucu yang tega membunuh suaminya ini, membunuh kakeknya, ini karena alasan uang. Ini suatu hal yang memprihatinkan kita. Kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat, ini suatu hal yang tampak bagi kita semua perlu kita perhatikan, dan kita sebagai pengikut Kristus diharapkan bisa hidup sesuai dengan semangat yang ditanamkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kekerasan yang demikian tidak kita alami saja pada masa kini, tapi kita mendengar tadi dalam bacaan yang pertama bahwa Nabi Hosea meramalkan bahwa pada suatu saat akan datang saatnya bahwa bangsa-bangsa akan meletakkan pedangnya, meletakkan tombaknya, dan Tuhan akan meraja dan akan menyatukan mereka, membuat suasana yang berbeda. Konteks yang dialami Nabi Hosea pada saat itu, beliau mengalami ketegangan peperangan bangsa Yahudi dengan bangsa di sekitarnya. Dan itu membuat beliau untuk mewahyukan apa yang diterima dari Tuhan, bahwa pada saatnya akan datang Raja yang menyatukan mereka. Saudari-saudara terkasih, apa yang disadarkan oleh Nabi Hosea supaya orang mulai memikirkan ataupun berubah dan bertobat, itu pula yang kita dengar dalam bacaan yang kedua maupun bacaan yang ketiga. Bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaatnya supaya menyadari bahwa malam hampir habis dan pagi sudah dekat, supaya mereka tidak mengenakan kegelapan dalam kehidupannya, tapi mengenakan terang, sinar terang dalam kehidupannya, dan berbagian dengan Kristus sebagai perlengkapan. Paulus mengajak umatnya supaya orang mulai berubah,
mendekatkan diri pada Tuhan dan mendekatkan diri pada sesama. Itu mungkin kalau orang mengenakan Kristus dalam kehidupannya, menjalankan sabda ataupun firman Tuhan dalam kehidupannya, sabda Tuhan yang memberikan warna Tuhan bersendiri, selalu bersabda dan juga menjalankan dalam kehidupannya, supaya kita mewartakan kabar gembira, kabar yang diresapi dengan semangat kasih dan kesetiaan. Tuhan mewujudkan itu dalam kehidupannya. Dan kita semua yang menjadi pengikut Kristus pada masa kini pun juga tetap diajak supaya kita mawas diri, supaya kita mengadakan permenungan untuk diri kita sendiri masing-masing. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita mawas diri, kita akan menemukan mungkin kita sudah hidup sejalan dengan Tuhan, mungkin kita melakukan kekurangan ataupun kesalahan ataupun dosa. Dan pada saat ini kita diajak supaya kita makin meningkatkan relasi kita dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Dan relasi kita itu supaya kita bisa makin dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan sesama. Kalau tindak kekerasan yang terjadi ataupun tindakan kejahatan yang lain, seringkali disebabkan karena orang berpusat pada dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, egois, kurang membuka diri terhadap orang lain. Yang dipikirkan hanya diri sendiri. Tadi kita mendengarkan dalam bacaan pertama, supaya kita meninggalkan kecenderungan yang tidak teratur, supaya kita bisa menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita, yaitu supaya kita bisa meniru Kristus yang membuka diri terhadap kepentingan sesama. Lebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang terpojok, ataupun mereka yang tidak berdaya. Dan dengan demikian, kita bisa mewujudkan sabda Tuhan seperti yang kita dengar dalam bagian akhir dari bacaan Injil. Tuhan meminta kita semua supaya kita bisa berjaga-jaga. Kalau pada saat ini kita masuk dalam minggu Advent pertama, Advent berarti kedatangan. Kita memang menantikan perayaan kedatangan kelahiran Tuhan yang akan kita rayakan dalam bulan depan. Kita diharapkan mempersiapkan hati dan hidup kita, supaya hati dan hidup kita makin pantas menerima perayaan kelahiran ataupun kelahiran Tuhan dalam hati dan hidup kita. Itu mungkin kalau kita menuruti sabdanya dalam kehidupan kita, membuka diri terhadap sesama yang lebih-lebih yang menderita, dan membuka diri terhadap sabda dan firman Tuhan, dan berusaha mewujudkan dalam kehidupan kita. Kita merasa, dalam arti merasa tertentu, gereja selalu terlibat juga dalam masa-masa yang tidak mudah yang dialami oleh negara kita. Pada saat COVID, gereja bertindak entah secara bersama, entah keuskupan. Juga dalam masa yang tidak mudah pada saat ini, di mana saudara-saudari kita mengalami bencana di daerah Cianjur. Karina dari KWI, entah LDD dari Jakarta, Karina dari Bogor, juga Karina dari Bandung, dan juga berbagai tempat dari gereja-gereja Katolik.
ikut terlibat, menunjukkan perhatiannya terhadap saudara-saudara yang pada saat ini mengalami dampak dari bencana, entah ada yang meninggal, entah ada yang sakit, dan seterusnya. Marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Semoga hidup kita selalu diresapi semangat kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kita, lebih-lebih dengan lingkungan keluarga terdekat, keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa merasa damai dan berbahagia dalam keluarga kita, dan tidak ada ketegangan yang membuat hidup kita tidak merasa nyaman. Marilah kita mohon rahmat supaya kita diteguhkan dan dikuatkan, sehingga kita bisa menjalankan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam harapan itu kita lanjutkan ibadah Ekaristi pada petang hari ini.